Kalian pernah bingung memilih memori yang bagus seperti apa? Atau kalian pernah mengalami error memory card pada saat kalian melakukan proses pemotretan? Simak terus videonya. Gaskeun! Halo geng, bertemu lagi dengan saya Abdillah Yusuf Hadi. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu diberikan kesehatan. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau terganggu dengan suara-suara motor karena rumah saya berdekatan dengan jalan raya dan ruangan saya di kamar ini belum ada kedap suara. Terus dan saya sedang flu juga jadi sedikit terganggu dengan suara-suara. Nah kayak gitu ya. Oke, langsung saja mungkin lanjut. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips-tips untuk kalian. Kalau kalian bingung milih memori yang bagus itu seperti apa, lalu kalian pernah mengalami kendala, saya akan kasih tahu tipsnya buat kalian. Di zaman sekarang, itu memori itu udah banyak banget mereknya dan jenisnya pun beda-beda. Sehingga itu yang selalu membuat bingung para pemula fotografer atau ingin membeli memori itu bingung kira-kira itu memori yang bagus itu seperti apa, dan banyak juga teman-teman yang akhirnya salah membeli, ya sayang kan uangnya gitu. Dan mereknya pun macam-macam ya, ada merek Vigen, ada merek Sandisk, ada merek Lexar ya, dan masih banyak lagi merek-merek lainnya. Nah, dari semua merek tersebut, semua memori itu bagus. Tidak ada yang nggak bagus ya. Semuanya itu bagus. Tergantung kalian mau milih yang mana, sesuaikan dengan kebutuhan kalian seperti apa dan budget kalian berapa. Intinya sih sesuai budget ya. Untuk tips yang pertama, kalian belilah memori yang original. Kalian bisa beli di official store atau reseller-reseller lainnya yang terpercaya yang menjual memori original. Biasanya memori original itu ya harganya pun lebih tinggi daripada harga-harga mungkin yang KW udah pasti ya. KW udah pasti murah, kalau yang original udah pasti tinggi. Terus yang kedua, biasanya itu ada garansinya, garansi dari merek produk tersebut gitu, langsung dari sananya. Dan yang bagus atau yang biasanya pun yang saya sering temui itu garansinya itu seumur hidup, tapi hanya beberapa memori saja. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun ya, bahkan ada juga yang seumur hidup. Kalau yang seumur hidup ya itu sudah dipastikan kalau belinya di official store udah pastikan original juga. Kenapa sih harus beli yang original? Yang KW kan bisa asalkan menyimpan. Karena kalau misalnya kalian beli yang original, itu sudah pasti ada garansinya. Dan yang bagus tuh ada yang garansinya sampai seumur hidup. Ya, kalau misalnya ada error atau ada kendala dalam memorinya, itu kalian bisa refund atau ditukar dengan yang baru, asalkan kerusakannya itu bukan karena kalian, tapi karena memang sistem memorinya. Terus manfaat yang lain adalah dia kalau yang original tuh lebih, bahkan ya bukan lebih lagi sih, bahkan nggak pernah mengalami error pada saat kalian sesi pemotretan. Kadang mungkin kalian pernah mengalami ya pada saat pemotretan gitu kan tiba-tiba memorinya error atau tiba-tiba ngeblank atau tiba-tiba ngehang ya, pada saat ikut foto dia ngehang. Nah kalau yang original itu cenderung nggak pernah seperti itu sih. 99% dia lancar-lancar aja, 1%-nya mungkin lagi sialnya aja mungkin ya. Tapi kalau secara 99% itu yang saya alami sendiri, itu saya belum pernah mengalami hal yang seperti itu gitu. Karena saya selalu membeli yang original, tidak pernah yang KW. Terus untuk manfaat yang lainnya adalah mungkin kalian pernah tidak sengaja memformat atau menghapus foto yang ada di dalam memori ini, padahal kalian masih membutuhkan hasil foto tersebut ya. Tapi kalau sudah dihapus ya hilang gitu kan. Nah, kalau kalian beli yang original, kalian nggak perlu khawatir karena bisa di-recovery atau dikembalikan lagi datanya. Dan ini pun pernah saya alami sendiri kejadiannya ya. Jadi waktu itu saya foto wedding. Nah, ketika foto wedding, saya belum sempat dipindahkan filenya ke dalam laptop saya, dan saya ada sesi foto lain. Nah, ketika saya sesi foto yang kedua ini, itu memori penuh, ya, memori penuh, dan saya langsung menformat memori tersebut di dalam kamera, diformat sama saya lewat kamera, dan saya lupa nyimpan filenya itu ke dalam laptop, lupa saya pindahkan gitu di sesi foto wedding pertama ini. Nah,
waktu saya pindahkan selesai wedding gitu ya, selesai foto wedding yang kedua ya, saya pindahkan ke laptop, saya cari-cari wedding yang pertama mana, kok nggak ada ya. Nah, saya curiga kayaknya kehapus waktu saya menformat dari kamera ini. Itu salah satu kesalahan terbesar saya gitu ya. Nah, ya udah mau nggak mau otomatis fotonya hilang dong ya. Ya udah waktu itu saya akalin aja, saya coba untuk meng-recovery file yang di sini. Saya pindahkan dulu foto wedding sesi yang kedua, saya pindahkan ke laptop. Setelah di sini kosong, baru saya recovery dan alhamdulillah semua datanya kembali ya, semua datanya kembali, tidak ada yang kurang satupun dan tidak ada yang error satupun. Semuanya termasuk foto-foto yang dulu yang sudah saya hapus dari memori ini ya. Jadi dia tuh akan meng-recovery dari semua foto yang sebelum-sebelumnya sampai si kapasitasnya penuh. Kalau misalnya udah penuh, berarti foto-foto yang paling dulu mungkin nggak akan kesimpan. Jadi dia hanya menyimpan foto file yang terbarunya saja. Itu beberapa manfaat kalau kalian menggunakan memori yang original. Mahal sedikit nggak apa-apa, tapi sudah terjamin keamanannya lah gitu. Karena ya bete juga gitu kalau kalian lagi sisi foto tiba-tiba error atau fotonya kehapus terus hilang, nggak bisa balik lagi, kan kesel ya. Nah karena itu saya sarankan ya mahal sedikit nggak apa-apa, yang penting kalian beli yang original karena harga nggak bohong ya, yang bohong mah tukang jualan bilangnya asli padahal KW gitu ya. Untuk tips yang kedua, kalian pilihlah kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kapasitas memory card ini juga sangat penting. Jangan sampai kalian ketika sesi foto tiba-tiba penuh memorinya dan kalian nggak punya memori cadangan. Masih mending kalau kalian punya cadangan, tapi kalau kalian nggak punya memori cadangan ya wassalam. Gitu kan, apalagi kalau misalnya acara penting kayak acara wedding, pre-wedding kan, itu kan nggak bisa ditunda ya. Kalau pre-wedding mungkin masih bisa ditunda ya, tapi kalau wedding kan nggak mungkin kalian tunda gitu kan. Nah, jadi saya sarankan belilah kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Saya sarankan sih di atas 32 GB ya. Saya sarankan di atas 32 GB karena kalau kalian yang hobinya mengotak-atik foto hasil RAW itu sangat membutuhkan kapasitas yang besar. Karena kalau RAW ini dia hasil fotonya tuh gede sampai 30 Mbps lagi megabyte ya, 30 megabyte atau 40 megabyte lah. Itu kalau RAW. Kalau JPG itu ya kecil cuma 3 megabyte. Tapi kalau kalian yang hobi foto RAW yang pakai filenya RAW, ya itu akan lebih besar. Apalagi kalau kalian kameranya itu udah mumpuni untuk video 4K ya. 4K itu bisa gede, bisa bergiga-giga malahan. Semenit itu bisa 1 giga, bahkan bisa 2 giga, 3 giga ya. Tergantung dari kualitas si videonya juga gitu. Jadi saya sarankan beli yang 64 GB dan saya pun menggunakan yang 64 GB itu ya alhamdulillah selama ini saya tidak pernah mengalami yang namanya memori full, asalkan ketika sesi foto saya selalu udah pindahkan. Jadi beres foto saya pindahin, tapi kalau satu acara full itu belum pernah sampai kehabisan kapasitas 60 GB itu saya belum pernah kehabisan. Nah itu untuk masalah kapasitasnya, jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Sekali lagi saya sarankan beli yang di atas 32 GB. Lalu tips yang ketiga. Nah untuk tips yang ketiga ini itu suka diabaikan oleh para pemula fotografer. Mungkin kalau yang udah sering fotografer mungkin udah memperhatikan hal ini ya, tapi kalau yang pemula ini jarang sekali memperhatikan. Yaitu adalah kecepatan membaca dan menulis si memory card-nya. Nah, ini sering diabaikan. Padahal ini sangat penting juga karena beberapa memory card yang kecepatannya itu misalnya 80 Mbps per second, Mbps lagi, megabyte per second, 80 megabyte per second. 80 megabyte per second itu nggak cocok di beberapa kamera. Ya kadang suka error. Dan ini saya sudah siapkan memory card-nya ya. Saya sudah siapkan memory card-nya. Di sini ada 4. Yang ini ada VGain 8 GB dengan kecepatan transfer rate-nya itu sampai 80 MB per second. Ini ada SanDisk Ultra 32 GB dengan kecepatan transfer rate-nya itu sampai 80 MB per second. Dan ada juga SanDisk
Trim Pro 60 GB dengan kecepatan transfer rate-nya itu mencapai 170 MB per second, dan yang terakhir ada SanDisk Ultra juga sama, ini 80 MB per second, cuman ini produk lama ya, produk lama waktu saya masih pakai kamera 1000D sama 60D saya pakai ini. Nah, dari masing-masing kecepatan ini saya akan langsung praktekkan ke kalian biar kalian paham dan biar kalian juga percaya ya bahwa kecepatan transfer rate memori card itu sangat berpengaruh ya. Entah itu dari bisa jadi error ya kan karena transfer rate-nya kecil, atau misalnya loading-nya lama. Karena kalau loading-nya lama kan bete juga buat kalian ya. Ya awalnya kalian mood foto karena loading-nya lama, akhirnya kalian bete gitu kan, ini kok lama banget sih gitu kan. Nah, saya langsung akan praktekkan dari keempat memori ini mana yang paling worth it atau yang paling cocok dengan kamera saya Fujifilm X-T30 ini. Jadi saya udah siapkan kameranya juga. Yang perlu diingat buat kalian, saya membandingkan keempat memori ini bukan membandingkan mana yang bagus mana yang enggak ya. Semua memori ini bagus ya, yang saya contohkan ini semuanya bagus. Cuman ini saya hanya memberikan contoh ke kalian, cocok atau tidaknya memori tersebut ke kamera. Karena setiap memori ini memiliki kualitas yang bukan memiliki kualitas sih, perannya masing-masing. Jadi biar kalian tuh nggak asal memilih memori yang mana aja ya. Biar nanti kalian posisi pemotretan itu tidak mengecewakan, atau misalnya kalian pernah mengalami error itu kalian jadi tahu solusinya seperti apa. Mungkin langsung aja saya akan praktekkan. Yang pertama, ini saya akan menggunakan micro SD mereknya Vigen ya. Ini kecepatan transfer rate-nya kalau nggak salah ini 80 deh, atau di bawah 80 ya, saya lupa sih ya. Saya akan praktekkan langsung, tapi ini 8 GB ya, saya akan praktekkan langsung. Kalau untuk contoh sih masalah kapasitas nggak masalah ya, bebas, yang penting transfer rate-nya aja. Oke ya, ini aduh susah sip, masuk. Nah, langsung saya akan coba tuh keterangan tidak ada memory card error ya, artinya tidak ada keterangan insert memory card yang artinya memory card terbaca oleh kamera. Nah, oke, sampai sini masih aman nih, masih aman. Saya coba ambil foto sekali. Ini kalian contohkan ya. Nah, masih aman ya, nggak ada masalah, tapi lampunya masih berkedip nih. Lampunya masih berkedip artinya dia masih membaca tuh write error, yang artinya si kamera ini tidak bisa mentransfer data ke memorinya. Mungkin karena transfer rate-nya terlalu kecil buat memorinya sehingga mengalami error gitu. Berarti untuk yang Vigen ini dia tidak worth it untuk kamera Fujifilm X-T30. Tapi nggak tahu untuk kamera kalian ya, kalian tinggal mensesuaikan saja yang cocok tuh yang mana. Cuman ini kayaknya emang nggak worth it deh kalau yang kecepatan di bawah 80 transfer rate-nya ya, buat kamera apapun kayaknya enggak deh. Saya sarankan ya. Tapi kalau untuk handphone ya nggak masalah ya, untuk handphone boleh-boleh aja. Tapi kalau untuk kamera mirrorless atau di DSLR itu kayaknya kurang. Oke, ini kurang worth it. Bukan berarti jelek ya, tapi tidak cocok untuk kamera ini. Mungkin untuk merek Vigen, mungkin untuk merek Vigen yang tipe lainnya mungkin cocok, bisa. Tapi kalau yang ini nggak cocok. Terus ini saya pakai ini. Terus ini saya pakai SanDisk Ultra yang kecepatannya sama 80 MB per second. Saya akan coba kapasitasnya 32 GB. Ini Ultra berapa ya? Ultra 1 ya, tipe 10. SDHC Ultra 1 tipe 10. 10 tipe itu ya? Nggak tahu deh. Ya pokoknya 80 MB per second lah. Ya, saya coba. Hidupin. Nah, no memory card insert, yang artinya memory card tidak terbaca oleh kamera. Padahal udah saya masukin kan tadi ya, kalian lihat sendiri. Tadi memorinya udah saya masukkan, tapi tidak terbaca oleh kameranya. Berarti untuk memory card ini sudah tidak worth it untuk kamera Fujifilm X-T30.
Nah, nggak tahu nih kalau untuk kamera lain ya, tapi sepertinya kalau untuk kamera keluaran tahun 2015 ke bawah kayaknya masih bisa deh. Soalnya ini pernah saya pakai untuk kamera 60D Canon ya, Canon 60D sama Canon 1000D ini masih kebaca. Tapi kalau untuk kamera ini dia udah nggak kebaca, berarti sudah tidak worth it untuk kamera generasi tahun 2019 ke atas. Karena ini kan Fujifilm ini kan 2019 ke atas ya, karena kayaknya udah nggak worth it lagi. Nah, terus yang ketiga, saya akan menggunakan SanDisk Ultra. Nah, untuk SanDisk Ultra ini dia transfer rate-nya, kecepatannya ini sekitar 100 MB per second. Ya, kita coba untuk foto dan video. Ya, apalagi kalau kalian videonya video 4K ya, itu udah pasti membutuhkan transfer rate yang cepat. Nah, kalau 100 Mbps apakah bisa atau tidak? Mbps lagi. Mbps mah internet. Ini mah megabyte per second saya salah terus. Nah, ini ya, ini terbaca ya. Terbaca, tidak ada keterangan insert memory card, berarti artinya dia terbaca. Kalau untuk foto saya coba. Nah, bisa ya. Tapi ini tadi agak lama ya, agak lama dia transfernya, tadi ada klik-kliknya agak lama. Coba kita langsung review. Ya, review juga cepat ya, nggak begitu lama. Sekali lagi coba kita foto. Oke. Nah, lagi. Oke. Nggak masalah. Set. Nah, di review juga cepat ya, nggak ada kendala. Nah, coba kalau untuk continuous ya, continuous height. Ya, saya coba untuk continuous, jadi langsung ngejepret sekali klik langsung ngejepret beberapa. Sekali ngeklik dia ngejepret beberapa kali. Ya, kita lihat dia masih mentransfer data ya. Lumayan lama juga kalau segini mah. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini mungkin yang jadi harus kalian pertimbangkan. Kalau kalian sedang sesi pemotretan, kalau lama kayak gini kan bete juga ya. Nanti bakal ketinggalan momen gitu kan, atau lebih mengelur waktu. Apalagi kalau kalian acara-acara penting kayak wedding kan, nggak mungkin kan harus nunggu seperti ini. Karena kalau misalnya dia klik terus ini ya, artinya dia masih mentransfer data tuh lama banget berarti. Nah, tuh udah pasti nggak bisa digerakin, ya kan? Error dia. Bukan error sih, tapi lama. Reviewnya itu lama. Sekarang saya akan coba untuk video ya. Tadi kan continuous foto. Sekarang saya coba untuk video, apakah dia bisa merekam secara lama. Ini saya pakai yang kualitas videonya itu 4K ya. 4K dengan 30 fps. Saya coba video. Kita tunggu ya. Sampai dia nggak kuat. Terus catatan buat kalian, untuk kamera Fujifilm sendiri ini tidak worth it untuk video yang continuousnya lama. Continuous lama itu contoh kayak nge-vlog, jadi dia terus merekam dalam waktu yang lama gitu ya. Tapi kalau untuk video sinematik kan dia nggak lama, bentar-bentar doang ya, take cut gitu ya, ambil cut, langsung ambil cut. Jadi nggak masalah sih kalau untuk video sinematik. Tapi kalau untuk vlog atau kalian lagi ada cara dokumentasi, itu nggak cocok untuk kamera Fujifilm X-T30 ya. Ini sekedar saran aja. Jadi kalau kalian pengen beli kamera yang bisa buat rekaman secara continuous, itu jangan X-T30. Dia ini lebih ke kamera buat ke foto aja sih. Tapi bukan berarti nggak bisa rekam video ya, bisa, cuman nggak bisa continuous yang lama gitu. Nah, ini udah hampir 1 menit lebih ya, udah 1 menit lebih, tapi ini masih proses perekaman, masih nggak ada kendala. Saya aneh juga sih, biasanya kalau saya pakai memori ini ya, kalau lagi kegiatan di luar itu kadang suka error geng. Jadi dia cuma bisa merekam beberapa detik doang. Tapi ini nggak tahu kenapa ini udah 1 menit lebih dia masih proses perekaman nih. Aneh nih. Atau karena dia tahu kali ya,
saya lagi mempromosikan gitu kan, jadi dia lama-lamain gitu kan. Tapi kalau lagi saya biasa aja gitu kan, nggak nggak bisa lama kayak gini, paling cuma beberapa detik doang, 5 detik doang paling, atau 6 detik doang, nggak nyampe gitu 2 menit, itu pun nggak nyampe. Ini dia udah hampir 2 menit nih, tapi masih ngerekam dia tuh ya. Oke, langsung saya cut aja berarti ya. Nah, coba kita review apakah cepat. Oke, di review juga cepat ya. Nah, ini untuk untuk kamera yang ya, stop dulu. Nah, oke, mungkin kalau untuk foto dia masih worth it ya. Masih bisa lah, kecepatan 100 megabit per second itu masih bisa. Tapi kalau untuk video, saya sarankan jangan. Karena saya nggak tahu kenapa ini bisa merekam lebih dari 2 menit. Biasanya saya cuma beberapa detik doang pakai memori ini ya. Oke. Nah, sekarang kita ganti menggunakan SanDisk Extreme Pro. Ini memori andalan saya sih. SanDisk Extreme Pro 64GB U3A2 Micro HDScV 31. Walah, bingung lah saya. Bacanya pun banyak banget. Nah, langsung saya masukkan. Selep. Au. Oke, saya tes. Nah, saya coba untuk foto. Ya, pokoknya udah nggak diragukan lagi kayak ini. Ini udah pasti worth it karena saya pakai ini adalah saya. Nah, udah cepat. Nah, oke, sekarang continuous high. Oke, kita lihat berapa lama, apakah lamanya sama kayak yang tadi ya, yang ultra ya. Oke, 11-12 sih. Lamanya 11-12 ya. Oh enggak, lebih cepat ini ya. Lebih cepat ini. Meskipun nggak di waktu ya, tapi saya ngerasa emang lebih cepat ini. Untuk proses transfernya. Tadi agak sedikit lama. Nah, ini nggak nge-lag ya. Aman-aman aja. Oke, tadi kan continuous ya. Sekarang kita coba untuk video. Saya coba tes video. Ini saya 4K juga ya. 4K dengan 30 frame per second FPS-nya. Ini udah pasti worth it sih. Tapi ya tetap maksimal tuh di 10 menit kalau uji film. Tapi nanti setelah 10 menit terputus kan, pas kalian lanjut lagi itu paling cuma 5 menit. Terputus, lanjut lagi cuma 2 menit karena udah panas, si ini udah panas. Kalau kalian pengen 10 menit lagi ya kalian harus nunggu dingin dulu baru bisa 10 menit lagi. Ya, itu dia. Mungkin kalau untuk pop-up nggak worth it. Coba kita lihat reviewnya. Oke, nggak ada kendala ya, aman, nggak ada kamera error. Oke, geng, dari beberapa memori tadi sudah saya jelaskan ya. Saya review tadi itu bukan menjadikan salah satu merek ya, tapi untuk memberitahu kalian yang cocok itu memori card yang seperti apa buat kalian. Dilihat dari kecepatan transfer rate-nya, karena nggak semua memori itu bisa mendukung kamera untuk DSLR atau mirrorless. Tadi kan udah kan lihat buktinya. Wah, tadi kan sudah lihat hasilnya ya. Udah lihat buktinya sendiri bahwa ultra ini yang kecepatannya 80 megabit per second nggak bisa ngefoto ataupun video, bahkan tidak terbaca oleh kamera saya. Yang ini VGen nggak tahu kecepatan transfer itu 80 megabit per second. Dia terbaca oleh kamera, tapi
saat ngefoto tidak bisa menyimpan hasil file fotonya, apalagi video yang kinerjanya lebih berat. Jadi mungkin tuh kalau untuk HP mungkin bisa, ya, karena harganya pun lebih murah. Nah kalau yang ultra ini untuk video dan foto pun bisa, tapi saya sering mengalami error kalau video karena ya mungkin transfer rate-nya dia lebih kecil ya, atau 100 Mbps. Cuman nggak tahu kenapa tadi bisa bertahan lama juga. Dan ini SanDisk Extreme Pro, dia nggak ada kendala sama sekali. Kecepatan transfer rate cepat, nge-review hasilnya juga cepat, nggak ada kendala sama sekali. Dan ini masih andalan saya sampai sekarang, masih menjadi andalan saya memory card-nya ini. Oke, kalau kalian misalnya bingung mau beli di mana dan takut ketipu juga, kalian bisa klik link di bawah ini untuk toko-toko yang saya beli. Jadi sama kayak saya, tokonya beli di mana, kalian bisa klik link di bawah ini ya. Oke, baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa bertanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Cukup sekian dari saya, terima kasih yang sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.